Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Apriadila Sarci dengan NIM G1E1250016. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait mekanisme transport molekul secara aktif, pasif, dan transport makromolekul. Sebelum kita memasuki materinya, di sini saya memperlihatkan room Zoom diskusi kelompok 9, yaitu kelompok kami, yang mendiskusikan terkait materi yang akan dibahas dan pembagian-pembagian tugas yang akan dibahas nantinya. Di sini, sebelum kami mencari jurnalnya, kami menanyakan kepada ChatGPT, apa itu transport pasif dan sebagainya. Bisa dilihat di sini, ini adalah materi-materinya. Lalu, kami menanyakan terkait jurnalnya, dan ini ada beberapa contoh jurnal. Nah, itu adalah beberapa contoh jurnal. Dan disinilah kami mengambil jurnal yang akan kami pakai, yaitu majalah Farmasetika yang terakreditasi Sinta 3. Setelah kami mencari jurnalnya, kami tanyakan kepada ChatGPT, coba buatkan satu permasalahan bagaimana dan mengapa dari PDF yang telah kami cari tadi. Lalu, di sini ada dua permasalahan dan pembagian tugasnya. Di sini kami mengambil kedua-duanya, yaitu bagaimana NLCS dapat meningkatkan kelarutan, stabilitas, dan bioavailabilitas obat BCS kelas 2, 3, dan 4 pada rute oral. Pada pembagian tugas ini, saya mengambil poin 1, yaitu menjelaskan mekanisme dasar NLCS dalam melindungi obat dari degradasi enzimatis dan lingkungan asam di saluran pencernaan. Di sini saya akan menjawab terkait permasalahan tersebut. Saya sudah mencari jurnal yang berbeda untuk menjawab pertanyaan tadi dengan judul Nanostruktur Lipid Carrier sebagai sistem penghantaran obat rute oral. Rute oral adalah metode pemberian obat yang paling umum untuk mengobati penyakit gastrointestinal lokal dan sistemik. Metode ini memiliki banyak keuntungan, mulai dari penggunaan yang mudah, sifat non-invasif, dan kenyamanan untuk pemberian obat secara mandiri. Meskipun rute pemberian oral umum digunakan, terdapat banyak kendala karena adanya berbagai penghalang biologis dalam saluran pencernaan. Akibatnya, obat-obatan ini menemui beberapa permasalahan utama, mulai dari kelarutan rendah, permeabilitas rendah, hingga mengalami degradasi. Kendala utama yang dihadapi adalah lingkungan abrasif di saluran pencernaan. Lingkungan abrasif berupa asam tinggi di lambung serta adanya enzim-enzim pencernaan yang dapat menyebabkan degradasi obat sebelum mencapai lokasi aksi sasaran. Selain lingkungan abrasif, pemberian obat secara oral juga dihadapkan dengan efek first pass hepar. Obat yang terserap oleh saluran pencernaan dibawa ke hepar dan bisa mengalami perubahan metabolis sebelum memasuki sirkulasi sistemik. Proses tersebut mengakibatkan penurunan jumlah obat untuk memberikan efek terapeutik. NLCS mampu memberi perlindungan terhadap perubahan pH dengan menyediakan kapasitas buffering terhadap fluktuasi tingkat pH dalam saluran pencernaan. Matriks lipid NLCS dapat melindungi dari degradasi enzimatik di saluran pencernaan. Karakteristik ini menjadikan NLCS dapat digunakan untuk penghantaran obat rute oral, terutama bagi obat-obatan yang rentan terhadap kondisi keras di saluran pencernaan. Lalu, apa itu NLCS? NLCS kepanjangan dari Nanostruktur Lipid Carrier.
adalah sistem penghantaran obat berbasis lipid generasi kedua yang dirancang untuk mengatasi kekurangan solid lipid nanopartis (SLNS). Berbeda dengan LNCS, SLNS sepenuhnya terdiri dari lipid padat pada suhu lingkungan, sedangkan NLCS terdiri dari campuran lipid cair dan padat. NLCS dapat meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas oral obat-obatan yang sulit larut dalam air dengan cara mengubah bentuk fisik obat yang dienkapsulasi dari kristal menjadi amorf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.